Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syukurillah. Wassalatan wassalaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmatnya yang telah diberikan kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama-sama di ruang yang sangat sederhana ini. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan pengikutnya sekalian. Yang saya hormati para rekan-rekan seseminar dan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Adapun acara ini merupakan seminar best practice kepala sekolah wilayah 6 Aceh Tamiang. Jadi saya mengangkat suatu judul yaitu strategi kepala sekolah menanamkan nilai-nilai kebersihan dan menciptakan lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Disusun oleh Samsul Bahri SBD, Unit Kerja SD dari Kampung Masjid NIP 19660615 1987081001. Kenapa saya angkat tentang nilai-nilai kebersihan? Karena saya memantau dan memperhatikan dan menilai di mana sekolah kami ini lingkungannya atau masyarakat lingkungan di sekolah tersebut kurang memahami tentang kebersihan lingkungan, terutama di sekolah beranggapan bahwa sekolah itu bukan miliknya. Kadang-kadang ternak mereka dia lepaskan begitu saja. Kambing, lembu, bahkan berserakan kotoran-kotoran yang di halaman sekolah kami. Maka inilah yang kami angkat atau saya angkat judulnya yaitu kebersihan dan menciptakan lingkungan sekolah sehat dan nyaman. Supaya apa? Supaya anak-anak belajar nyaman, tertib dan mudah menerima pelajaran. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa pendahuluan kita ambil yaitu latar belakang pertama kali tadi? Kenapa saya angkat tadi? Karena lingkungannya sangat-sangat memperhatikan. Kedua, pembahasan tujuan, yang ketiga atau C tujuan dan D manfaat. Kajian teori. A. Sekolah dasar. B. Kebersihan. C. Nilai-nilai kebersihan. Metode persiapan kepala sekolah. Jadi metodenya maksudnya tujuannya pertama kali persiapan kepala sekolah. Kedua, komite sekolah, orang tua atau wali dan siswa berkomitmen untuk mengembangkan sekolah berlingkungan bersih dan sehat. Komitmen ini dibentuk di kebijakan sekolah sehat, aman, ramah anak dan menyenangkan. Kepala sekolah bersama komite sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan serta siswa membentuk tim pengembangan sekolah. Tim ini bertugas untuk mengkoordinasikan berbagai upaya pengembangan, meliputi sosialisasi pentingnya penanaman tentang lingkungan bersih dan sehat, maka menyusun dan melaksanakan rencana, memantau proses pengembangan dan evaluasi. Selanjutnya, tim penanaman lingkungan bersih mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan dan ancaman di sekolah untuk mengembangkan sekolah yang ramah dan bermoral tinggi dan menyenangkan. 2. Perencanaan tim pengembangan menyusun rencana aksi tahunan untuk mewujudkan sekolah yang ramah dan berkarakter dan moral serta menyenangkan. Untuk mewujudkan sekolah yang
ramah dan berkarakter dan moral, serta menyenangkan yang terintegrasi dalam kebijakan program dan kegiatan yang sudah ada. 3. Pelaksanaan selanjutnya, kepala sekolah bersama tim pengembangan melaksanakan rencana aksi tahunan dengan mengoptimalkan semua sumber daya pemerintah, masyarakat, serta dunia industri dan usaha. 4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Hasil dari pembahasan dalam menjaga kebersihan lingkungan di SD Negeri Kampung Masjid yang dilakukan harus adanya pemberian motivasi agar siswa terdorong untuk melakukan hal yang diinginkan oleh guru untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Adanya motivasi yang diberikan guru kepada siswa untuk melakukan sesuatu dalam mencapai suatu tujuan, maka akan mendapatkan hasil yang optimal bagi siswa. Motivasi juga akan mempermudah tujuan yang diinginkan dicapai bagi seorang pendidik, khususnya dalam menanamkan nilai-nilai kebersihan lingkungan di SD Kampung Masjid. Misi sekolah: 1. Mengembangkan sikap dan perilaku religius di lingkungan dalam dan di luar sekolah. 2. Mengembangkan budaya gemar membaca, rasa ingin tahu, bertoleransi, bekerja sama, saling menghargai, disiplin, jujur, kerja keras, kreatif, dan mandiri. Menciptakan lingkungan sekolah yang aman, rapi, bersih, dan nyaman. 4. Menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, mengupayakan pemanfaatan waktu belajar yang efektif dalam mengembangkan peserta didik. 6. Menanamkan kepedulian sosial dalam sekolah. 7. Menciptakan siswa yang bersih dan bertakwa terhadap Tuhan. Pembahasan. Sekolah dengan tim pengembangan sekolahnya mampu mengelola perubahan sekolah melalui visi, misi, dan tujuan yang akuntabel, budaya sekolah yang dinamis untuk mendukung komunitas pembelajar yang berkualitas di SD Negeri Kampung Masjid, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang. 2. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 3. Rendahnya pemahaman siswa tentang hidup bersih lingkungan. 4. Kurangnya pengetahuan siswa tentang bagaimana tata cara menjaga lingkungan bersih dengan baik. 5. Sekolah belum mengembangkan penguatan pendidikan karakter atau PPK secara optimal, khususnya pada kepedulian terhadap lingkungan sekolah. Penutup. Kesimpulan: penanaman nilai-nilai kebersihan lingkungan dan guru di SD Negeri Kampung Masjid, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang telah berjalan secara efektif dan terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat ketika kegiatan berlangsung. Penanaman nilai-nilai berupa keteladanan, perintah, motivasi, nasihat, hukuman, dan penghargaan. 2. Keadaan kebersihan lingkungan SD Kampung Masjid, Kecamatan Bendahara, Kabupaten Aceh Tamiang dapat dikatakan baik. Keadaan ruangan dilihat dari penataan ruangan, kursi dan meja yang bersih, bebas dari coret-coretan, tersedianya bak sampah pada setiap kelas, adanya sapu, papan tulis yang selalu bersih, sedangkan keadaan siswa dilihat dari siswa yang selalu berpakaian seragam sekolah.
lengkap dengan atributnya, mengenakan baju dan celana atau rok, seragam dan sepatu. Saran agar tercipta lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, maka diperlukan kerjasama dari berbagai pihak seperti warga sekolah atau guru, siswa dan penjaga, dan masyarakat sekitar. Pelaksana kegiatan pergerakan Jumat bersih ini telah bersih hasil dari dampak dan positif. Selain terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan sehat, sejalan dengan itu juga terbentuknya karakter peduli lingkungan pada diri siswa yang akan memberikan peningkatan kualitas pada proses pembelajaran yang bermuara kepada peningkatan kualitas siswa. Untuk itu, gerakan ini perlu dikembangkan dan dilaksanakan sehingga menjadi kegiatan rutinitas pada sekolah-sekolah yang mengalami permasalahan kebersihan lingkungan di sekolah. Penutup, inilah gambar-gambar atau foto-foto. Tadi ada saya sampaikan tadi bahwa suatu tim itu saya tunjukkan oleh satu orang guru untuk bertanggung jawab sepenuhnya tentang kebersihan. Inilah satu tim guru yang saya tunjuk sebagai tim kebersihan, dan di sini SK-nya saya berikan kepada guru tersebut sebagai bertanggung jawab kebersihan di lingkungan sekolah. Jadi dengan dia ditunjuk, maka dia ambil suatu kesimpulan bahwa dia bertanggung jawab, maka dikumpulkannya murid-murid untuk membuat suasana di lokalnya lebih indah dia ciptakan. Kemudian dia buat suatu tempat tong sampah, diciptakannya tanpa diperintah. Dia telah menciptakannya sendiri, dan hasilnya adalah dia ada sampah organik, non organik dan sebagainya. Ada 4 tong sampah yang telah diciptakannya. Inilah hasil-hasil karya suatu guru tadi yang telah diberi tugas sepenuhnya untuk bertanggung jawab. Demikianlah barangkali best practice ini kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kira-kira ada yang mau bertanya, silakan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Barangkali inilah yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.